Salam budaya, salam rahayu untuk kita semua. Kembali lagi di channel Dunia Kris dalam program Tukar Kawruh. Pada episode Tukar Kawruh kali ini kita akan membahas salah satu ikon budaya yang sangat identik dengan kota Jakarta, yaitu ondel-ondel. Siapa yang tidak mengenal ondel-ondel? Boneka raksasa yang kerap hadir dalam berbagai perayaan budaya Betawi ini telah menjadi salah satu simbol yang paling dikenal di kota Jakarta. Sosoknya yang menjulang tinggi dengan wajah yang khas dan pakaian warna-warni sering kita jumpai dalam pesta rakyat, hajatan masyarakat Betawi, hingga berbagai acara resmi pemerintahan. Namun tahukah Anda bahwa ondel-ondel sebenarnya bukan sekedar boneka raksasa untuk hiburan semata? Di balik penampilan yang kini terlihat ramah dan menarik, tersimpan sejarah yang panjang dan berkaitan dengan kepercayaan, tradisi, dan perjalanan budaya masyarakat Betawi. Secara fisik, ondel-ondel biasanya hadir dalam sepasang figur laki-laki dan perempuan. Tingginya dapat mencapai 2,5 meter hingga 4 meter, dengan diameter tubuh sekitar 1,5 meter. Karena ukurannya yang besar itu, dalam tubuh ondel-ondel terdapat ruang khusus bagi seorang yang bertugas untuk menggerakkannya. Pada bagian depan tubuh terdapat celah kecil yang memungkinkan pemain melihat keluar. Dengan cara inilah ondel-ondel dapat bergerak mengikuti irama musik, bergoyang, bahkan melakukan gerakan berputar yang dalam istilah Betawi dikenal sebagai ngibing. Dalam pertunjukannya, ondel-ondel biasanya diiringi oleh musik tradisional Betawi seperti tanjidor atau kelompok orkes kampung. Berbagai alat musik digunakan untuk menghidupkan suasana, mulai dari gendang tepak, gendang kempul, gong, kenong kemong, krecek, terompet, bass, hingga sukong. Seiring perkembangan zaman, beberapa kelompok seni juga memadukan alat musik tradisional tersebut dengan instrumen modern. Tak jarang pula, pertunjukan ondel-ondel dipadukan dengan atraksi pencak silat Betawi yang semakin menambah semaraknya suasana. Meskipun sangat populer, sebenarnya belum diketahui secara pasti kapan ondel-ondel pertama kali muncul dalam kehidupan masyarakat Betawi. Banyak sumber yang menyebutkan bahwa bentuk awal ondel-ondel dikenal dengan nama barongan. Pada masa lalu, barongan dipercaya sebagai perwujudan danyang atau penjaga kampung. Ketika suatu wilayah mengalami wabah penyakit, musibah atau gangguan yang dianggap berasal dari kekuatan gaib, masyarakat akan mengarak barongan mengelilingi kampung. Tujuannya adalah sebagai ritual penolakan bala agar masyarakat memperoleh keselamatan dan perlindungan. Karena memiliki fungsi sebagai penolak bala, pembuatan ondel-ondel pada masa lalu juga tidak dilakukan dengan sembarangan. Para pengrajin biasanya menyiapkan berbagai macam sesaji seperti kemenyan, kembang 7 rupa, dan bubur sumsum sebelum memulai proses pembuatannya. Tujuannya adalah agar proses pembuatannya berjalan lancar dan roh yang bersemayam di dalam boneka tersebut merupakan roh yang membawa kebaikan. Hal ini menunjukkan bahwa pada masa lampau, ondel-ondel memiliki nilai spiritual yang cukup kuat dalam kehidupan masyarakat Betawi. Jika kita melihat bentuknya, ondel-ondel ternyata juga menjadi bukti bagaimana budaya Betawi terbentuk dari proses akulturasi yang sangat panjang. Sebagaimana diketahui, masyarakat Betawi lahir dari percampuran berbagai kelompok etnis dan bangsa yang telah lama berinteraksi dalam wilayah Jakarta. Unsur budaya Jawa, Sunda, Ambon, Arab, Tionghoa, hingga Portugis membentuk identitas budaya Betawi yang kita kenal saat ini. Beberapa peneliti melihat adanya kemiripan antara barongan yang Betawi dengan barongan yang terdapat di Bali. Pengaruh tersebut tampak pada bentuk wajah,
penggunaan hiasan kembang kelapa, serta warna-warni kostum yang mencolok. Selain itu, terdapat pula kemiripan dengan tradisi barongsai dari Tionghoa, terutama dalam teknik pertunjukan, penggunaan alat musik pengiring, dan tradisi memeriahkan pertunjukan dengan petasan. Menariknya lagi, sejumlah peneliti juga menemukan kemiripan antara model ondel-ondel dengan tradisi boneka raksasa yang berkembang di Portugal. Dalam beberapa perayaan keagamaan di sana, boneka-boneka besar juga diarak bersama kelompok musik yang mengiringi jalannya prosesi. Keberadaan boneka raksasa di Batavia bahkan telah dicatat oleh para pedagang Eropa sejak berabad-abad yang lalu. Menurut catatan yang dikutip dalam peta budaya Kementerian Pendidikan dan Budaya, seorang pedagang Inggris bernama Westcott telah mencatat keberadaan boneka raksasa tersebut pada tahun 1605. Artinya, tradisi ini sudah hidup dalam masyarakat Jakarta jauh sebelum Indonesia berdiri sebagai sebuah negara. Lalu, dari mana nama ondel-ondel berasal? Banyak yang meyakini bahwa istilah ondel-ondel mulai populer setelah seniman legendaris Betawi, yaitu Benyamin Sueb, membawakan lagu berjudul Ondel-Ondel pada era 1970-an. Sejak saat itu, nama ondel-ondel semakin dikenal luas, dan secara perlahan menggantikan penyebutan lamanya yaitu barongan. Perubahan besar terhadap ondel-ondel terjadi pada masa kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin. Saat itu ondel-ondel ditetapkan sebagai salah satu ikon budaya kota Jakarta. Sejak penetapan tersebut, fungsi ondel-ondel mulai bergeser dari yang semula memiliki unsur ritual dan mistis menjadi bagian dari seni pertunjukan dan dekorasi budaya. Wajah ondel-ondel yang sebelumnya dibuat menyeramkan perlahan berubah menjadi lebih ramah dan bersahabat. Ritual-ritual pengasapan yang dahulu mengiringi pembuatannya juga mulai ditinggalkan. Ondel-ondel kemudian lebih banyak hadir sebagai simbol budaya yang menghiasi gedung-gedung pemerintahan, pusat kebudayaan, hingga berbagai macam acara resmi di kota Jakarta. Seiring berkembangnya masyarakat Betawi yang semakin dipengaruhi oleh ajaran Islam, beberapa unsur pada ondel-ondel juga mengalami penyesuaian. Pada figur laki-laki misalnya, bentuk mahkota yang sebelumnya digunakan mulai berubah menjadi seperti bentuk kopiah. Selain itu, penggunaan cukin atau sarung yang disampirkan di leher menjadi salah satu ciri khas kostum ondel-ondel yang modern. Meski bentuk dasarnya tetap sama, saat ini kita dapat menemukan berbagai macam variasi warna dan hiasan ondel-ondel yang membuat tampilannya semakin menarik. Dalam pembuatannya, ondel-ondel umumnya menggunakan kayu seperti kayu randu, kapuk, cempaka, kenanga, atau rambutan. Sementara bagian tubuhnya dibuat menggunakan dondang, yaitu kerangka bambu yang bentuknya menyerupai kurungan ayam. Kepalanya dihiasi rambut dari ijuk serta berbagai macam ornamen dekoratif yang memperkuat identitas sebagai seni pertunjukan rakyat. Salah satu ciri yang paling mudah dikenali dari ondel-ondel adalah warna wajahnya. Ondel-ondel laki-laki biasanya memiliki wajah berwarna merah. Warna ini dahulu digunakan untuk memberikan kesan kuat dan menakutkan sesuai fungsi awalnya sebagai pengusir roh jahat. Sedangkan ondel-ondel perempuan memiliki wajah berwarna putih yang melambangkan kelembutan, kasih sayang, dan sifat keibuan. Namun ada pula yang memaknai warna merah putih tersebut sebagai simbol bendera Indonesia. Merah melambangkan keberanian dan semangat juang, sedangkan putih melambangkan kesucian dan ketulusan. Dari perjalanan sejarahnya kita dapat melihat bahwa ondel-ondel bukan sekedar boneka raksasa yang digunakan untuk hiburan. Ia merupakan hasil perjalanan panjang budaya Betawi yang menyerap berbagai pengaruh, mengalami perubahan fungsi, dan terus beradaptasi dengan perkembangan zaman. Di balik setiap gerakannya yang menghibur, tersimpan cerita tentang kepercayaan masyarakat, akulturasi budaya, hingga identitas warga Betawi yang terus dijaga hingga hari ini. Demikian Tukar Kawruh pada episode kali ini. Semoga pembahasan mengenai ondel-ondel dapat menambah wawasan kita tentang kekayaan budaya Betawi yang telah menjadi bagian penting dalam identitas Jakarta. Terima kasih panjenengan sudah mau menonton episode ini. Apabila saya ada kesalahan ucap ataupun kesalahan literasi, panjenengan bisa langsung tambahkan atau koreksi di kolom komentar. Ataupun panjenengan memiliki ide yang menarik untuk episode-episode Tukar Kawruh selanjutnya, panjenengan juga bisa langsung tulis di kolom komentar. Jadi seperti itu dulu, saya Bahar pamit undur diri. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.